Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses lahirnya Pancasila pendahuluan. Pancasila adalah ideologi negara dan dasarnya negara Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa badan yang berperan penting dalam perumusan Pancasila, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama dan membahas tentang dasar negara. Pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi tentang 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato tersebut kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Kemudian Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi tentang 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI terdiri dari 21 anggota yang berasal dari BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama memutuskan untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila. 1. Pembentukan BPUPKI 29 April 1945. 2. Sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Pidato Insinyur Soekarno tentang 5 prinsip dasar negara. 3. Pembentukan Panitia 9 22 Juni 1945. Perumusan Piagam Jakarta. 4. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari proses perumusan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Mohatta. Peristiwa ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda Indonesia dan melalui era kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nilai yang tercermin peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan persatuan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. 2. Kedaulatan rakyat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 3. Keadilan sosial. Perjuangan kemerdekaan Indonesia juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi pribadi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita dapat mengambil pelajaran bahwa 1. Persatuan dan kesatuan adalah kunci keberhasilan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dapat membawa keberhasilan. 2. Kedaulatan rakyat harus dijaga. Kita harus selalu menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintah digunakan untuk kepentingan rakyat. 3. Keadilan sosial harus diperjuangkan. Kita harus terus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga semua warga negara dapat menikmati kemakmuran dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Generasi muda harus memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik, berkontribusi pada pembangunan bangsa. Selain itu, generasi muda juga harus mampu menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.